Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan sikap yang sangat baik sehingga memiliki banyak sahabat. Semuanya sangat menghormati dan menghargai Rasulullah, bahkan kisah persahabatan mereka banyak diceritakan. Salah satu kisah yang sangat menarik adalah Zubair bin Awam. Nama Zubair mungkin tidak terkenal layaknya sahabat Nabi yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, atau bahkan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Zubair juga memiliki sikap yang sangat mulia dan pantas menjadi teladan bagi umat manusia. Masa kecil Zubair bin Awam. Zubair terlahir dengan nama Abu Abdullah Zubair bin Al-Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Beliau lahir pada tahun 594 Masehi. Selain sebagai sahabat, Zubair juga memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Zubair merupakan saudara laki-laki dari Aisyah, sehingga merupakan keponakan dari Khadijah. Adapun ibu Zubair bin Awam adalah Safiyah bin Abdul Muthalib, bibi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zubair memiliki dua saudara laki-laki yaitu Abdul Kabah dan Said. Saat Zubair masih kecil, ayahnya meninggal sehingga ia harus tumbuh di panti asuhan bersama sang ibu. Oleh karena itu Zubair tumbuh menjadi sosok pahlawan yang sangat tangguh. Bahkan ia dikenal dengan panggilan Abu Abdillah, yaitu sahabat Nabi yang pemberani. Pertama masuk Islam. Saat berusia 15 tahun, Zubair memeluk agama Islam di Mekah melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu tentu menimbulkan reaksi yang keras dari kaum Quraisy. Mereka semua mencela agama beliau, bahkan dari keluarganya sekalipun. Hingga suatu hari salah seorang paman dari Zubair marah besar setelah mengetahui kabar bahwa ia memeluk agama Islam. Ia menggulung Zubair dengan tikar kemudian membakarnya. Selain itu sang paman juga memaksa beliau untuk kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Akan tetapi Zubair tidak goyah, ia tetap yakin pada keputusannya untuk masuk Islam. Zubair bin Awam mengucapkan dengan tegas bahwa tidak akan kembali pada kekafiran selama-lamanya. Beliau merupakan generasi pertama dalam keluarganya yang beragama Islam. Selain itu dalam pemilihan khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu, Zubair menjadi salah satu ahli syuro. Jumlah sahabat Nabi yang menjadi ahli syuro saat itu adalah 6 orang. Hal itu pun menjadi bukti atau pengakuan akan keilmuan dan kematangannya. Kisah hijrah ke Madinah dan Abisinia. Saat terjadi penganiayaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat oleh kaum Quraisy semakin intens, Zubair menyarankan untuk pindah ke Abisinia. Dengan demikian, mereka dapat hidup dengan aman dan terlindungi di bawah asuhan raja yang adil, yaitu Negus. Zubair termasuk dalam salah satu dari 15 orang pertama yang memutuskan untuk hijrah ke Abisinia pada tahun 615. Sayangnya kehadiran seorang pria Abisinia untuk melawan Raja Negus demi merebut tahta kerajaan, hal tersebut sempat membuat kaum muslim takut. Untungnya raja menang. Setelah mendengar mengenai kondisi Mekah yang sudah aman, Zubair beserta rombongan memutuskan untuk kembali. Mereka berada di kampung halaman yaitu Mekah pada tahun 619. Akan tetapi ternyata kabar tersebut adalah palsu hingga akhirnya mereka memasuki kota secara sembunyi-sembunyi. Rombongan Zubair tinggal di bawah asuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun menjadi banyak belajar tentang perintah, larangan, serta prinsip kehidupan dalam Islam. Pada tahun 622 Rasul hijrah ke Madinah, Zubair pun memilih ikut dan diberikan sebidang tanah untuk membangun rumah. Kisah teladan Zubair bin Awam. Zubair banyak membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membela agama Islam. Ia ikut bertempur tanpa rasa takut dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Zubair merupakan generasi pertama dalam keluarganya yang memeluk agama Islam, bahkan sampai membuat pamannya marah besar hingga berniat untuk membakarnya. Akan tetapi keyakinan Zubair tidak goyah, ia tetap setia pada pilihannya. Aurah dan Ibnu Al-Musayyib mengatakan bahwa Zubair merupakan orang pertama yang berani menghunuskan pedang miliknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melakukan hal tersebut kepada orang-orang yang telah mengganggu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Zubair tidur siang, tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak bahwa Nabi Muhammad telah dibunuh. Ia pun langsung keluar dari rumahnya dengan tangan yang telah mengacungkan pedang.
Mengetahui hal tersebut, Rasul segera menemui Zubair bin Awam. "Wahai Zubair, ada apa?" Zubair menjawab, "Saya baru saja mendengar kabar bahwa Anda telah dibunuh." Rasul bertanya, "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Zubair kemudian menjawab, "Saya akan balas dendam kepada seluruh penduduk Mekah." Demi Allah, saat itu merupakan awal perjuangan dari dakwah Rasulullah di Mekah sehingga masih banyak mendapatkan protes. Pembawa kabar hasil perang Raja Najasyi. Pada saat umat Islam hijrah ke daerah Habasyah atau Ethiopia juga sedang berlangsung perang antara Raja Najasyi dengan para pengikutnya yang berkhianat. Perang tersebut terjadi karena sang raja memilih untuk melindungi kaum muslimin. Sebelum rombongan tiba ke Ethiopia, umat Islam ingin mengetahui kabar tentang perang. Dengan penuh keberanian, Zubair kemudian memutuskan untuk menyeberangi Sungai Nil menggunakan balon. Padahal saat itu beliau sama sekali tidak dapat berenang. Pada akhirnya karena keberanian tersebut rombongan mendapatkan kabar bahagia, yaitu kemenangan Raja Najasyi. Hal itulah yang menyebabkan umat Islam lebih mudah dan aman masuk ke Habasyah. Perang Hunain adalah perang yang berhasil menghancurkan kaum muslimin melalui jebakan-jebakan yang terpasang di dalam gua. Kehadiran sosok Zubair mampu memecah kekuatan pimpinan kaum Hawazah dalam perang tersebut, yaitu Malik bin Auf. Oleh karena itu secara perlahan kekuatan para muslimin menjadi bangkit kembali. Pada akhirnya mereka dapat mengalahkan para pasukan Malik bin Auf. Pedagang sukses yang dermawan. Selain memiliki sifat pemberani, Zubair bin Awam juga sukses dalam berdagang hingga memiliki kekayaan yang berlimpah. Kekayaan beliau lebih banyak dalam bentuk tanah dan rumah, seperti 11 rumah berukuran besar di Madihan, 2 di Basrah, 1 di Kufah dan Mesir serta padang belantara. Meskipun demikian Zubair tidak pernah sombong, bahkan termasuk salah satu sahabat Nabi yang rajin sedekah dan dermawan. Ka'ab mengatakan bahwa beliau memiliki 1000 macam kekayaan, namun beliau justru membagikan seluruh hartanya kepada orang miskin tanpa menyimpan untuk dirinya. Sikap dermawan Zubair membuat siapapun menjadi kagum kepadanya. Beliau selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan menjaga hartanya jika membaginya. Oleh karena itu Zubair tidak pernah merasa khawatir atau takut menjadi miskin. Wafatnya Zubair. Zubair wafat di usia 66 atau 67 tahun, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat terjadinya Perang Jamal, beliau dibunuh oleh seseorang yang bernama Amr bin Jurmus. Saat itu Zubair sedang melaksanakan sholat setelah meninggalkan medan perang. Perang Jamal berawal dari perselisihan para sahabat tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Orang-orang pun turut mengadu domba hingga perselisihan tersebut semakin panas. Zubair dan Talha berbeda pendapat dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kedua sahabat Nabi tersebut memutuskan untuk meninggalkan Mekah menuju Basrah di Irak. Keduanya ingin menuntut penegakan hukum kepada para pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib pun berteriak kepada Talha setelah melihat Aisyah berada di tengah medan perang. Zubair berjanji untuk tidak memerangi orang lain yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengannya.